Dan ketika masuk ke dalam rumah, Suganda hanya ternganga melihat Satibi yang sudah tergeletak di ranjang. Tubuhnya lemas, napas tersengal-sengal, lelehan darah masih mengalir di sudut bibir. Dan ketika melihat ke samping ranjang, genangan darah hitam, kental, berbentuk lempengan, mengeluarkan bau yang cukup busuk, membuat Suganda hampir ikut muntah. Di video sebelumnya, Satibi mengalami serangan tiba-tiba sampai membuat Satibi betul-betul tidak berdaya. Rukmini oleh Satibi sendiri disuruh memanggil Suganda dan istrinya, Nyi Salama. Di tengah Satibi yang sedang merintih kesakitan, Satibi menggupaikan tangan, lalu berbisik di telinga Suganda. Rukmini dan Nyai Salama hanya memperhatikan dengan perasaan takut bercampur panik. Ternyata Satibi dengan suara yang begitu lemah, dia berbisik di telinga Suganda untuk pergi menghubungi dan meminta bantuan kepada Mama Kiai Tajuwini. Suganda yang sudah diberitahu untuk lekas ke Mama Tajuwini, tanpa berpikir panjang, malam itu juga dengan perasaan dan pikiran campur aduk, tanpa persiapan apapun, langsung berlari keluar dari rumah Satibi menuju ke pesantren Miftahus Suduk. Suganda setengah berlari di kegelapan malam pada waktu itu. Dia lari tunggang langgang, dalam pikirannya hanya ingin lekas sampai ke pesantren, yang walaupun jarak ke pesantren itu makan waktu seharian. Sambil berlari, Suganda terus berdoa agar Satibi bisa bertahan sampai dia nanti memboyong Mama Tajuwini ke kampung Karangnunggal. Di perjalanan di kegelapan malam, tatkala Suganda berjalan di jalanan setapak setelah keluar dari kampung Karangnunggal, jalanan setapak di tengah hutan, baru tersadar Suganda, astagfirullahaladzim, apa Satibi bisa bertahan? Jalan ke pondok pesantren itu makan waktu seharian. Entah sudah jam berapa, ini baru keluar kampung dan sedang di tengah hutan, pikir Suganda. Rasa lelah pun baru terasa saat itu. Langkah kaki akhirnya dipelankan oleh Suganda. Napas sudah tersengal-sengal. Tanpa bekal apapun, Suganda kembali berjalan. Nah, di tengah Suganda yang sedang berjalan, tiba-tiba dari arah bukit di hutan itu, dari samping kanan jalan setapak, Suganda mendengar suara lolongan anjing. Awalnya tidak terlalu Suganda perhatikan, tapi makin lama suara lolongan anjing itu begitu aneh, lebih mirip
lolongan seekor serigala. Astagfirullah. Anjing apa melolong seperti itu? Pikir Suganda. Suganda kembali berjalan pelan. Lolongan anjing malah seperti yang mendekat, seolah mengikuti Suganda, disertai dengan suara gemerisik rerumputan dan ranting-ranting pohon yang terinjak seperti patah. Terkejut Suganda bukan main ketika pelan-pelan Suganda menoleh ke arah belakang. Terlihat dua sorot cahaya kemerahan seperti mata. Suganda yang terdiam pelan-pelan mundur karena dua sorot mata kemerahan ini seperti berjalan mendekat ke arah dirinya. Makin lama mulai muncul suara geramak dari makhluk bermata merah. Suganda mulai dilanda ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. Keringat dingin sudah mengucur deras. Sampai kaki Suganda membentur akar pohon terjatuh terlentak. Dibarengi dengan geraman makhluk bermata merah yang semakin kencang pula. Dan ketika makhluk itu semakin mendekat, ternyata seekor anjing hitam. Matanya menyala kemerahan, menggeram ke arah Suganda. Suganda yang ketakutan, tiba-tiba dari rasa takut itu memunculkan tenaga. Lekas Suganda berdiri lalu berlari. Dikejar anjing bermata merah. Suganda berlari sekuat tenaga. Anjing terus mengejar seolah membayangi Suganda. Namun, ketika Suganda tengah berlari ketakutan, anjing yang menyalak mengejar dirinya. Di arah depan, di ujung pepohonan, Suganda melihat cahaya obor yang berjalan pelan. Alhamdulillah, ada orang. Tolong, tolong, teriak Suganda. Dia berlari mengejar cahaya obor di arah depan. Semakin jauh Suganda berlari, terlihat si cahaya obor berhenti. Suganda terus teriak-teriak meminta tolong. Dan ketika semakin dekat ke sumber cahaya, terlihatlah di mata Suganda sosok nenek-nenek dengan tubuh yang bungkuk, memegang sebatang obor bambu di tangan kanan. Aduh, nih, tolong saya nih, tolong, teriak Suganda. Si nenek-nenek tua itu pun menoleh ke arah Suganda yang mendekat, berhenti membungkuk kelelahan. Ujang teh kenapa? Tanya nenek-nenek itu. Aduh, nih, tolong nih, itu nih, saya dikejar anjing nih, anjing siluman nih. Oh, anjing itu, tenang saja, jangan takut, ucap si nenek. Nenek tua itu dengan masih memegang obornya berjalan ke arah depan membelakangi Suganda. Anjing itu pun semakin mendekat dan tepat berhenti sekitar beberapa meter dari posisi si nenek tua. Dia bukan bagianmu. Tugasmu selesai. Kembali, pulang, ucap si nenek itu dengan suara yang begitu serak. Anjing itu langsung berhenti, menatap nyalang ke arah si nenek.
ajaib. Di depan mata Suganda, dia menyaksikan setelah si nenek tua mengusir si anjing siluman, anjing itu pun tiba-tiba lenyap tanpa meninggalkan jejak. Hebat si nenek ini, pikir Suganda. Takjub, hanya dengan beberapa patah kata bisa mengusir anjing siluman. Aduh, makasih Nek, makasih banyak. Kalau nggak ada nenek, nggak tahu nasib saya seperti apa nanti. Tenang saja, Jak. Tenang saja. Mereka tak ada apa-apanya. Hutan ini wilayah nenek. Iya, Nek. Makasih, Nek. Makasih. Kalau gitu, saya pamit dulu, Nek. Saya buru-buru mau ke kampung Cimuncang, mau ke pesantrennya Mama Tajwini. Jangan buru-buru, Ujang. Jangan buru-buru. Ini masih malam. Ikut saja dengan nenek. Biar besok pagi baru Ujang berangkat ke Cimuncang. Mampirlah dulu ke gubuk nenek, ucap nenek tua itu. Tapi Nek, ada hal penting, Nek. Percaya sama nenek. Percayalah sama nenek. Kalau Ujang melanjutkan perjalanan lagi, khawatir Ujang tak akan selamat nanti, ucap nenek tua itu. Suganda pun akhirnya hanya bisa menuruti saran si nenek tua untuk mampir ke gubuknya. Akhirnya Suganda mengikuti si nenek tua bungkuk yang membawa obor. Dari jalan setapak, naik ke atas bukit sebelah kanan. Suganda terus berjalan di belakang si nenek tua. Nek, sebelah mana rumah nenek? Masih di sana, di balik puncak bukit ini. Jangan banyak bertanya. Ikuti saja nenek. Suganda mengaku. Dia terus berjalan. Sampai singkatnya, tibalah Suganda di depan sebuah gubuk kayu. Ujang masuk. Istirahatlah di dalam. Tidur saja. Besok pagi nenek bangunkan. Iya, Nek. Makasih ya, Nek. Saya numpang istirahat dulu di gubuk nenek. Si nenek itu hanya tertawa ngekek. Ikuti Suganda masuk ke dalam gubuk. Suganda pun duduk di lantai talupu yang terbuat dari bambu. Sedangkan si nenek tua, dia meninggalkan Suganda di tengah rumah. Tak lama kembali membawa senampan air. Nah, di situ Suganda pun bertanya, "Nek, nenek di sini dengan siapa?" "Nenek tinggal sendiri. Sudah bertahun-tahun nenek diam di tempat ini." "Oh, pantas. Seumur-umur baru pertama kali saya tahu di sini ada gubuk loh, Nek." "Ujang dari mana?" "Saya dari Karangnunggal." "Oh, dari Karangnunggal. Ya sudah, Ujang istirahat saja di sini. Ini minum dulu mumpung masih hangat." Tanpa sungkan, Suganda pun langsung menerima minuman pemberian si nenek yang gelasnya menggunakan potongan bambu. Minuman itu pun langsung diseruput oleh Suganda. Namun, ketika menyeruput minuman itu, Suganda merasakan
tubuhnya agak guncang. Kepala terasa agak pening, pandangannya menjadi buram. Dan ketika memandang ke arah si nenek tua, dari balik remang cahaya obor, Suganda hanya melihat senyuman si nenek tua yang begitu manis. Dan setelah itu, Suganda tak ingat apa-apa lagi. Waktu berlalu, Suganda terbangun mendengar suara hiruk-pikuk manusia. Suganda serasa seperti di alam mimpi. Tapi makin lama suara-suara orang yang berbicara sambil berjalan berlalu lalang terdengar jelas di telinga. Pelan-pelan Suganda pun membuka kelopak mata. Dan ketika mata terbuka, Suganda hanya bisa menatap menganga. Melihat kondisi lingkungan di sekitaran tempat dia terbangun. Kok saya di sini, pikir Suganda. Loh, mana gubuknya? Pikir Suganda. Hilang sudah gubuk yang dia tinggali semalam. Dia terbangun di bawah sebuah pohon. Bukan hanya itu yang membuat Suganda kebingungan. Karena Suganda terbangun bukan lagi di atas bukit. Tapi ketika membuka mata, Suganda terbangun berada di pinggiran jalan. Yang di depannya adalah jalanan berbatu yang Suganda kenali. Yang tak lain tak bukan jalanan berbatu desa Cimuncang. Suganda terdiam. Betul-betul terdiam, tak bisa berpikir jernih. Jelas-jelas dia tertidur di hutan di luar kampung Karangnunggap. Bagaimana mungkin? Dia bangun-bangun sudah ada di kampung Cimuncang. Yang normalnya aja itu sehari semalam baru bisa sampai. Di tengah Suganda yang kebingungan, tiba-tiba, Assalamualaikum. Loh, waalaikumsalam. Mang Suganda? Iya, Ujang siapa ya? Saya santrinya Mama Tajwini. Nama saya Maksum. Disuruh Mama jemput Mang Suganda. Jemput? Ayo, sudah ditunggu sama Mama Kiai. Suganda yang masih belum konek ditarik tangannya, dituntun menuju ke pesantren Miftahus Sudur. Sepanjang jalan Suganda tak berbicara apa-apa. Dia masih bingung. Karena semua yang dia alami waktu itu betul-betul tak masuk akal. Singkatnya, masuklah ke pondok pesantren. Para santri berlalu lalang. Ada yang membawa kitab, ada pula yang sedang bebersih di sana. Suganda pun dibawa menuju ke rumah Mama Tajwini. Namun, ketika sampai di rumah Mama Tajwini, Mama Tajwini sudah berdiri di depan pintu seolah sudah menantikan kedatangan Suganda. Seperti yang tahu kalau Suganda mau datang. Assalamualaikum, ucap si santri dan Suganda. Waalaikumsalam. Sudah, kamu kembali ke Kobong, ucap Mama Kiai. Si santri yang memperkenalkan diri dengan nama Maksum pamitan. Mama, ini sudah. Jangan kau bicarakan. Tak perlu dijelaskan. Masuklah, ucap Mama Kiai. Suganda pun mengikuti Mama Kiai masuk ke dalam. Duduk di ruang tamu. Sedangkan Mama Kiai, Suganda, tunggu dulu sebentar. Mama mau mengambil sesuatu. Mama Kiai pun berdiri dan meninggalkan ruang tamu. Sedangkan Suganda
merasa heran karena melihat raut wajah Mama Tajwini yang begitu muram, yang seolah sedang berduka, sampai Suganda tak terasa meneteskan air mata. Cukup lama Suganda terdiam, sampai tak lama kemudian Mama Tajwini kembali ke ruang tamu, menyodorkan lipatan kain berwarna putih diikat oleh tali plastik. Suganda, ambil benda ini, bawa ke Karangnunggal. Berikan benda ini ke Rukmini. Tapi Mama, yang Satibi, sudahlah. Mama sudah tahu. Itu sudah takdir Allah. Semua yang terjadi sudah dalam skenario kehidupan yang ditetapkan. Kembalilah. Kembali. Baik, Mama. Suganda masih bingung. Baru juga datang udah disuruh balik lagi. Terlebih lagi perkara masalah Satibi. Begitu jauh dari ekspektasi. Awalnya Suganda mengira Mama Tajwini mau ikut dengan dirinya kembali ke Karangnunggal. Tapi malah menitipkan bungkusan kain putih terikat tali plastik. Baik, Mama. Sekarang juga saya pulang. Suganda berdiri lalu mencium tangan Mama Kiai. Jangan pulang lewat pintu depan. Maksud Mama, ikutlah. Ikut. Suganda pun hanya bisa mengikuti keinginan Mama Kiai yang penuh teka-teki. Gak boleh lewat pintu depan. Suganda kira harus lewat pintu belakang. Makanya dia ngikut aja. Tapi ternyata bukan pintu belakang yang dituju Mama Kiai. Malah Suganda dibawa masuk ke tempat ruangan seperti tempat sholat. Mungkin tempat diamnya Mama Kiai, tempat kholwatnya. Suganda pun tak bertanya. Setelah sampai di tempat kholwat yang memang begitu gelap, tak diberi penerangan walau siang hari, Suganda, duduklah di belakang Mama. Dan nanti pejamkan matamu. Jangan kau buka sebelum Mama yang menyuruhmu. Baik, Mama. Baik. Saya manut. Mama Kiai hanya tersenyum. Lalu Suganda duduk bersila di belakang Mama Kiai. Mata dia tutup, dia pejamkan. Lalu hanya terdengar oleh Suganda suara Mama Kiai yang membaca ayat-ayat suci. Cukup lama hal itu terjadi. Suganda tetap setia dalam konsentrasi dan pejaman mata di belakang Mama Kiai. Sampai setelah sekian lama, terdengar suara Mama Kiai yang begitu lembut di telinga kiri Suganda. Suganda, bangun, buka matamu. Lantas, Suganda pun menuruti. Dan ketika Suganda membuka mata, Allahu Akbar, ucap Suganda. Yang kaget langsung bertakbir, berteriak sekuat tenaga. Karena ketika membuka mata, Suganda tidak berada di kamar kholwatnya Mama Kiai. Malah terbangun di atas bukit tempat Suganda tidur di gubuk si nenek tua. Suganda kebingungan, tubuh gemetar, dia berdiri celingak-celinguk melihat gubuk kayu yang sudah begitu lapuk, seolah tak pernah ditinggali oleh manusia berpuluh-puluh tahun. Di tengah Suganda yang bingung, dengan hati dan pikiran yang resah,
Samar-samar Suganda mendengar suara Mama Kiai yang menyuruh Suganda lekas kembali ke Karangnunggal. Tanpa berpikir panjang, dengan keanehan yang dia alami pada waktu itu, Suganda lantas berlari menuruni bukit. Di jalan setapak langsung pergi kembali menuju ke kampung Karangnunggal. Dalam pikirannya, dia hanya ingin cepat sampai di rumah Satibi. Namun ketika masuk ke area pekampungan, loh, orang-orang pada kemana? Pikir Suganda. Kampung begitu sepi. Rumah demi rumah Suganda lewati, tak ada aktivitas sama sekali. Aneh. Kok kampung kayak kampung mati? Kemana perginya semua warga? Suganda terus berjalan cukup pelan sambil mengumpulkan tenaga yang terkuras. Makin jauh berjalan, Suganda samar-samar mendengar suara yang sedang membaca surat Yasin. Bergemuruh. Loh, bukannya belum waktunya ya program pengajian Yasin? Mungkin Jang Satibi sudah sembuh, pikir Suganda. Karena sebelumnya pernah dengar kalau si Satibi ini mau bikin program pengajian Yasin dari rumah ke rumah. Suganda pun mempercepat langkah kaki. Makin jauh berjalan, loh, kok seperti dari rumahnya Satibi? Perasaan Suganda malah jadi nggak enak. Larilah Suganda, dan ternyata hampir semua warga Karangnunggal sedang berkerumun di halaman rumah Satibi dan Rukmini. Bahkan sebagian ada yang mengaji di langgar dan di rumah Satibi. Suganda yang panik buru-buru berlari menerobos kerumunan warga yang langsung menyingkir memberi jalan. Dan ketika masuk lewat pintu, Suganda hanya bisa terdiam, tubuh menjadi lemas, melihat sosok yang terbujur kaku ditutupi kain samping di tengah ruang tamu. Ini. Lalu Rukmini yang menyadari kehadiran Mama Suganda setengah berteriak memanggil Suganda. Suganda yang baru ngeh kalau jasad yang dihadapannya adalah jasad Satibi. Suganda pun langsung terjatuh tak sadarkan diri. Bangun-bangun, Suganda sudah ada di dalam kamar. Satibi, si Akang belum dikebumikan, Mang. Masih di ruang tamu. Suganda menangis. Satibi meninggal. Suganda pun teringat buntalan kain putih pemberian Mama Tajwini. Kain putih ini, Mang, ucap Rukmini yang ditemani Nyai Salama. Suganda mengambil buntalan kain itu. Lalu dia berbicara dengan suara yang parau. Rukmini, kain ini titipan dari Mama Kiai. Beliau berpesan, apa yang terjadi sudah menjadi takdir dari Allah. Mendengar itu, Rukmini kembali menangis. Dengan tangan yang gemetar, Rukmini membuka ikatan tali plastik buntalan kain putih. Dan ketika tali plastik dibuka, ternyata isinya adalah beberapa lembar kain kafan.
pahamlah Rukmini. Sepertinya Mama Tajwini sudah mengetahui akan kematian Satibi. Akhirnya 3 orang ini pun menangis sesenggukan itu. Tak kuat dengan apa yang menimpa mereka di tengah usaha, di tengah perjuangan mengajak kembali orang-orang Karangnunggal untuk kembali ke fitrah mereka. Akhirnya kain kapan itu pun dibawa Rukmini, dibantu oleh jamaahnya Satibi. Kain kapan itulah yang digunakan membungkus jenazah Satibi. Singkat cerita, selepas jenazah Satibi dikafani, lalu Suganda lah yang memimpin sholat jenazah. Jenazah pun dinaikkan ke keranda bambu, diiringi kalimat tahlil. Warga Kampung Karangnunggal berbondong-bondong mengantarkan jenazahnya Satibi ke pemakaman umum, dikubur tepat di samping kuburannya kakek Satibi, Mama Kiai yang dulu menyebarkan agama Islam di Kampung Karangnunggal. Waktu berlalu. Selepas kematian Satibi, hampir setiap malam timbul keanehan di Kampung Karangnunggal, di mana setiap malam mendekati jam 11 di Kampung Karangnunggal selalu terdengar lolongan-lolongan anjing dari arah Batu Tapak, Keramat Pasir Kirising, di atas bukit. Bahkan Kampung Karangnunggal suasananya berubah menjadi begitu mencekam. Tak ada satu orang pun yang berani keluar. Terlebih selepas selesai tahlilan dilanggar al-wasilah. Bukan hanya lolongan anjing dan suasana kampung di malam hari yang seperti kampung mati. Siang hari pun matahari seolah enggan muncul menerangi Kampung Karangnunggal. Setiap hari dari pagi sampai sore suasana seperti minggu. Seolah alam ikut bersedih atas kematian Satibi. Namun selepas 7 hari kematian Satibi, situasi mulai kembali normal. Dan waktu itu, selepas bubar tahlil ke-7 harinya, jamaah sudah pada pamitan pulang. Hanya tersisa Suganda, Salama, dan Nyai Rukmini istri Satibi yang sebentar lagi mau melahirkan. Di situ, mereka bertiga sedang bercerita. Terlebih Rukmini yang berkata kepada Suganda dan Salama dengan nada yang begitu sendu. Rukmini berkata, "Mang, Bibi, ada sesuatu yang belum Mamang dan Bibi ketahui mengenai kematian Kang Satibi. Walaupun memang itu semua sudah takdir Kang Satibi, tapi ada sesuatu yang saya kira menjadi penyebab kematian Kang Satibi." "Loh, ada apa, Neng?" tanya Suganda. "Begini, Mang." Rukmini pun mulai bercerita. Ternyata beberapa hari sebelum si Jahro datang membagikan daging kambing dan beras ke rumah Rukmini. Waktu itu, Mang,
Datang Mang Sarji selepas bubar sholat isya ke rumah. Rukmini pun tatapan matanya begitu menerawang. Rukmini ingat sekali, waktu itu sekitar jam 9 malam. Sarji, salah satu jamaah yang baru di langgarnya Satibi. Jam 9 malam datang dengan tubuh yang begitu lemah, muka yang pucat, bersama dengan istrinya. "Assalamualaikum," teriak istri Mang Sarji. Satibi yang belum tertidur langsung membuka pintu. "Waalaikumsalam." "Loh, Mang Sarji, masuk Bang." Sarji pun dibantu berjalan masuk ke dalam rumah. "Neng, bikinkan air teh, ada tamu," teriak Satibi. Tak lama Rukmini pun membawa 4 gelas air teh di nampan, disuguhkan di ruang tamu. Lalu Rukmini ikut duduk di samping sang suami. "Maaf Jang Ustad, Ece sama si Mamang datang ngeganggu malam-malam." Gak apa-apa Ce, ada apa? Kok dilihat-lihat Mang Sarji seperti yang sakit?" "Iya Jang Ustad, sudah 3 hari kondisi Mamang seperti ini." "Loh, sakit apa Mang?" "Begini Jang Ustad, Mamang sakit seperti ini selepas Mamang pergi menemui Ki Darjo." "Loh, maksudnya Mang?" "Jadi begini Jang, menurut cerita dari Sarji, waktu itu Sarji sengaja datang menemui Ki Darjo dengan maksud meminta bantuan karena usaha dagangnya sedang begitu sepi. Sarji pun diberi benda berupa bungkusan kain putih sebesar telapak tangan, diikat begitu rapi. Dan semenjak menerima bungkusan kain putih itu, tiba-tiba saja Sarji jatuh sakit dan sering bermimpi dikejar-kejar makhluk tinggi besar yang begitu menakutkan. Itu Jang, makanya Mamang sama si Ece malam-malam beraniin diri datang ke rumah Jang Ustad. Mamang sudah nggak kuat Jang, Mamang sudah nggak ada tenaga." Astagfirullahaladzim. "Lalu talan kain putihnya di mana, Ma?" "Ce, Ma, di mana?" "Di bawah ta." Di bawah Jang Ustad." Lalu istrinya Mang Sarji mengeluarkan kain putih yang terikat, disodorkan ke Satibi. Melihat itu, astagfirullahaladzim, ini dari si Darjo. Agak meninggi seperti yang emosi Satibi. Iya Jang, memangnya kenapa?" "Neng, ambilkan pisau." Iya Kang." Rukmini pun pergi mengambil pisau. Pisau disodorkan ke Satibi. Lalu kain putih yang digunakan sebagai pengikat berupa tali dipotong oleh Satibi. Coba Mamang dan Bibi lihat apa isi benda ini. Begitu bungkusan itu dibuka, kaget tak kepalang Sarji dan istrinya. Karena ternyata isi dari benda itu berupa potongan-potongan kuku binatang, tanah kehitaman seperti tanah kuburan, ada buntut kadal, rambut, dan beberapa benda aneh yang menyeruakan bau busuk bercampur di dalam isi buntalan kain itu. Mang, perlu Mamang ketahui,
Benda ini adalah buhul sihir yang biasa digunakan untuk menyantet orang, Mang. Jadi, Mamang? Iya, Mang. Lalu, bagaimana, Jang? Mamang takut? Tenang saja. Biar saya yang urus masalah ini. Dan Mamang berpura-pura tak tahu saja. Biar saya yang menyelesaikan sendiri dengan Ki Darjo. Saya tinggal dulu, Mang. Mamang di sini dulu, ucap Satibi yang langsung membereskan buhul sihir itu. Dimasukkan ke kantong kresek, pergi dari ruang tamu ke belakang. Buhul sihir itu pun langsung dibakar oleh Satibi. Yang ketika proses membakar buhul sihir, Satibi merinding bulu kuduknya karena mendengar samar suara jeritan sosok yang kesakitan. Lalu selepas membakar buhul sihir, Satibi masuk ke dalam, membuatkan air doa untuk Sarji dan istrinya. Tak lama kemudian Satibi keluar. Mang, minum air ini. Baca syahadat, istighfar dan sholawat. Baik, Jang. Lalu Sarji membaca syahadat, istighfar dan sholawat yang masing-masing 3 kali diulang-ulang. Lalu air itu pun diminum oleh Sarji, yang setelah air masuk mengalir ke tenggorokan, Sarji pun langsung muntah di depan Satibi dan Rukmini. Istrinya Sarji sampai ngejerit kaget karena di muntahannya Sarji ada benda-benda aneh berintilan seperti pasir kehitaman. Alhamdulillah sudah keluar. Gimana, Mang, perasaannya? Awalnya Sarji belum merasakan perubahan yang nyata, tapi makin lama tubuh terasa agak enteng dan tidak terlalu lemas. Aduh, ini berarti iya, Mang. Sudah jelas. Ini kerjaannya Ki Darjo. Makanya, Mang, lain kali kalau pengen mengurus masalah seperti itu, usaha sepi, rizki macet, jangan datang ke dukun. Akibatnya seperti ini. Malah Mamang nanti jadi korban, ditumbalkan oleh si Darjo dengan santet yang dia miliki. Astagfirullah, untung saja ada Jang Ustadz. Satibi hanya tersenyum. Begini saja, Mang. Masalah ini biar nanti saya selesaikan. Sedangkan perihal Mamang, masalah usaha, saran saya, perbanyak saja sholat malamnya, istiqomah kembali ibadahnya, dan untuk membantu agar usaha kembali lancar, rizki tidak seret, tiap malam amalkan Asmaul Husna, Asma Ya Wahhab sebanyak 4.000 kali. Istiqomahkan tiap malam. Insya Allah usaha Mamang akan kembali bangkit. Jangan lagi datang ke dukun. Sarji pun mengangguk paham, berjanji akan mengamalkan apa yang diberikan oleh Satibi. Nah, jadi buat teman-teman juga, kalau mengalami hal yang sama seperti Mang Sati, jangan datang ke dukun. Usaha sepi, rizki seret, amalkan saja Asma Ya Wahhab sebanyak 4.000 kali setiap malam. Insya Allah akan kembali normal seperti biasa. Setelah kepergiannya Mang Sarji, Rukmini bertanya, Kang, berarti selama ini iya nih, memang si Darjo
dia punya ilmu santet. Bahkan yang dulu neror kita juga, itu kirimannya si Darjo. Astagfirullah Kang. Lantas bagaimana? Sebaiknya Akang tak terlalu ikut campur lebih dalam. Gak bisa gitu, Neng. Ini tugas Akang. Biarlah besok akan menemui Ki Darjo, agar tak lagi jatuh korban di antara warga-warga kita. Rukmini pun hanya bisa diam, menyerahkan semuanya kepada Satibi. Lantas esok paginya, betul saja, pagi-pagi sekali Satibi langsung menuju ke kediamannya Ki Darjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kamu Satibi? Iya, saya ada perlu sama Ki Darjo. Awalnya Darjo seperti yang tak terima akan kedatangan Satibi, sampai melotot. Yakin Ujang berani masuk ke dalam rumah Aki? Loh, kalau diizinkan ya berani, Ki. Masuklah Satibi. Satibi dalam hati terus berdoa, membaca amalan-amalan yang dia miliki. Karena secara tidak langsung, pagi itu dia akan langsung beradu hadapan dengan Darjo. Bertarung dengan Darjo. Duduk, tunggu sebentar, ucap Darjo, yang langsung meninggalkan Satibi. Datang lagi membawa 2 gelas air. Disodorkan. Kalau Ujang berani, minum salah satu di antara gelas ini. Astagfirullahaladzim, ucap Satibi. Kenapa? Air dingin kok ngebul. Jelas-jelas si Darjo nantang Satibi. Astagfirullah. Baik, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil oleh Satibi. Ketika diambil oleh Satibi, gelas itu menimbulkan reaksi bergetar. Sampai tangan Satibi gemetaran. Pandangan Satibi begitu tajam menatap ke arah gelas. Lama-lama getaran di gelas pelan-pelan reda. Lalu asap yang mengepul menghilang. Air itu pun langsung diminum oleh Satibi. Darjo yang melihat itu hanya bisa melongo, tak percaya. Ya, baiklah. Mau bagaimana lagi? Memang itu semua kelakuan Aki. Si Sarji memang Aki yang menyantet. Darjo langsung mengakui semua kelakuannya tanpa Satibi bertanya. Saya paham, Ki. Makanya saya datang ke tempat Aki. Tapi Sarji sudah saya selesaikan. Santetnya sudah saya cabut dan hancurkan. Namun ingat, Ki, sekali lagi ada yang jadi korban akibat Aki. Jangan salahkan saya kalau nanti saya datang bersama warga menggeruduk ke rumah Aki. Darjo hanya diam, tidak berkata apa-apa lagi. Lalu Satibi pun tak banyak bicara. Setelah memberikan peringatan kepada Ki Darjo, langsung pamitan keluar dan turun dari rumah panggung si Ki Darjo. Bergegas pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Rukmini yang khawatir sedari tadi langsung memeluk suaminya. Bagaimana, Kang? Alhamdulillah, Ki Darjo sudah mengakui semua kelakuannya. Akang sudah peringatkan dia agar tak sampai timbul lagi korban salah satu di antara warga kampung kita. Nah, itu Mang, apa yang terjadi sebelum si Dahro datang ke rumah memberi daging kambing dan beras.
Kurang ajar, ucap Suganda. Berarti ini memang kelakuannya si Darjo. Rukmini hanya diam. Kurang ajar. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Hutang darah bayar darah. Suganda sudah tak bisa lagi membendung amarahnya. Betul ternyata kecurigaan dia selama ini. Apa yang menimpa Satibi adalah ulah si Darjo. Melihat gelagat kalau Suganda sudah betul-betul murka, Rukmini dan Nyai Salamah pun menahan Suganda yang mau berdiri dan pergi. Tenang dulu, Mang, tenang. Akang sing tenang. Suganda pun menurut. Dia diam. Sudahlah, Mang. Mamang kan masih ingat apa pesan Mama Kiai Tajwini. Ini sudah takdir, Mang. Sudah takdir. Kang Satibi bukan mati hanya karena santet, tetapi karena memang sudah takdirnya Kang Satibi meninggal. Suganda hanya bisa diam menghela napas panjang. Dia pun sadar, teringat ucapan Mama Kiai waktu di pesantren. Lantas, apa kita harus mengikhlaskan begitu saja, Neng? Sudah, Mang. Saya sendiri pun sudah ridho. Saya sudah ridho dan ikhlas. Biarkan saja. Sekarang yang menjadi tugas kita, kita harus melanjutkan apa yang sudah Kang Satibi perjuangkan. Dan menurut Kang Satibi, di masa sewaktu sebelum meninggal, waktu Mamang pergi ke pesantren, Kang Satibi bilang, dia meminta Mamang untuk menggantikan posisi Kang Satibi menjadi imam di Langgar, membantu pula mengajar anak-anak santri di sini, membantu saya dan Nyai Salamah. Suganda pun dengan penuh kesadaran menerima wasiat dari Satibi. Dan semenjak itu, semenjak Satibi meninggal, semenjak terkuak penyebab kematian Satibi, Suganda lah yang menjadi pilar pengganti Satibi, mengurus Langgar, memimpin pengajian, membantu mengajar anak-anak kampung belajar ngaji, ditemani oleh istrinya Nyai Salamah dan Rukmini yang selepas 1 bulan pasca kematian Satibi, Rukmini melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sobari. Nah, lantas ke depannya, apa yang akan terjadi di kampung Karangnunggak? Selamatkah Rukmini? Selamatkah Suganda? Dan akan kembali atau tidak warga Karangnunggak ke jalan yang benar? Apalagi Satibi sudah tiada. Kita saksikan di video selanjutnya.